Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para penempuh jalan spiritual yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Sang Arsitek Agung Semesta, yang telah merancang kita bukan sebagai entitas tunggal yang statis, melainkan sebagai sebuah medan magnet, tempat bertemunya cahaya dan bayangan, kehendak bebas dan bisikan abadi. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad, sebuah mercusuar yang membimbing kita bahkan dalam menghadapi misteri terdalam dari diri kita sendiri. Perang dingin di dalam jiwa. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesunyian malam dan merasakan adanya perang sipil sunyi di dalam dada? Anda ingin melangkah menuju kebaikan, namun seketika ada dorongan yang begitu kuat, begitu akrab, yang menarik Anda kembali ke zona nyaman kegelapan. Anda bertekad untuk berpuasa dari lisan yang buruk, namun dalam hitungan detik, kemarahan seolah disuntikkan langsung ke dalam darah Anda, didorong oleh sebuah suara asing yang berbicara dengan dialek pikiran Anda sendiri. Siapa pemilik suara itu? Siapa yang mampu mengetahui celah terdalam pada arsitektur jiwa Anda? Mengenal sang penjaga gaib Anda, memahami konsep Qorin dari sisi energi dan evolusi jiwa. Dalam tradisi esoteris Islam, kita mengenal entitas ini sebagai Qorin, sang pendamping abadi. Biasanya, kita hanya melihat Qorin sebagai musuh abadi, penggoda yang ditakdirkan untuk menyesatkan. Namun, hari ini, Denyar Semesta mengajak Anda untuk melampaui definisi permukaan tersebut. Mari kita lihat Qorin sebagai fenomena energi kosmis, sebuah cermin wajib yang dipasang Allah di hadapan kita. Kita kenali dia sebagai sang penjaga gaib Anda, sebuah sistem energi wajib yang ditugaskan untuk evolusi jiwa Anda. Kita akan melihat Qorin dari sisi energi dan evolusi jiwa, bukan hanya sebagai musuh. Qorin bukanlah sekedar jin yang kebetulan menempel. Ia adalah manifestasi vibrasi dari potensi kelemahan yang kita miliki, sebuah entitas yang energinya beresonansi tepat dengan shadow self atau diri bayangan kita yang belum terakui. Definisi energi Qorin sebagai cermin retak. Untuk memahami Qorin, kita harus memahami 3 hukum energi yang mengikatnya. Pertama, hukum resonansi dan pemberian makan, the feeding mechanism. Qorin adalah entitas yang hidup dari getaran frekuensi rendah yang kita pancarkan. Anda melepaskan ketakutan yang mendalam, Qorin Anda menyerapnya, dan getaran itu akan membesar, memproyeksikan skenario terburuk sebagai saran logis. Anda memelihara dendam yang pahit, Qorin Anda menjadi kuat, dan ia akan menyajikan justifikasi sempurna bagi Anda untuk membalas dendam tersebut. Qorin tidak menciptakan godaan dari nol. Ia hanya mengambil bahan bakar emosi negatif yang kita hasilkan sendiri dan mengembalikannya kepada kita dalam bentuk bisikan terkonstruksi. Ia adalah mikrofon bagi amarah yang belum disembuhkan. Kedua, prinsip cermin wajib, the compulsory mirror. Qorin berfungsi sebagai akuntan kosmis. Tugasnya bukanlah menjatuhkan Anda, tetapi memastikan Anda tidak pernah stagnan dalam ilusi kesempurnaan diri. Ia memantulkan titik-titik rapuh dalam iman Anda, kelemahan karakter yang Anda sembunyikan dari siapapun, bahkan dari diri sendiri, potensi keburukan yang Anda tolak untuk dihadapi. Jika Qorin berbisik, itu berarti ada suatu celah energi dalam pertahanan spiritual Anda
yang perlu segera diperbaiki. Ketiga, dinamika keseimbangan. The dynamics of balance. Korin bukanlah entitas yang hanya hidup dari kegelapan. Ia juga tunduk pada hukum keseimbangan energi. Setiap getaran positif yang kita hasilkan, cinta, syukur, kesabaran, keikhlasan, akan mengubah cara korin berinteraksi dengan kita. 1. Reduksi pengaruh negatif. Ketika kita menyalakan cahaya batin melalui doa, zikir, atau tindakan kasih, korin kehilangan sebagian besar bahan bakarnya. Ia tidak lagi mampu memperbesar ketakutan atau dendam, karena energi yang tersedia untuknya semakin menipis. 2. Penciptaan harmoni baru. Energi positif tidak hanya menetralkan bisikan korin, tetapi juga membentuk lapisan perlindungan baru dalam sistem energi kita. Lapisan ini bekerja seperti resonansi yang menyeimbangkan frekuensi rendah, sehingga bisikan korin terdengar semakin lemah dan tidak lagi dominan. 3. Transformasi interaksi. Dalam kondisi tertentu, korin bahkan dapat berubah fungsi, dari sekedar penggoda menjadi pengingat. Bisikan yang dulu penuh jebakan bisa menjadi alarm halus yang menandakan adanya potensi kelemahan, namun kini tanpa daya untuk menjerumuskan. Dengan kata lain, korin tetap ada, tetapi posisinya bergeser dari penguasa bayangan menjadi cermin kecil yang tak lagi menakutkan. Dengan memahami ketiga hukum ini, korin tidak lagi sekedar musuh tak terlihat, melainkan bagian dari sistem kosmis yang menuntun kita untuk terus tumbuh, menyembuhkan, dan menyeimbangkan diri. 3 level hubungan transendental dengan korin. Perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang memusnahkan korin, melainkan tentang menaklukkannya melalui penyempurnaan diri. Inilah rahasia korin. Perjalanan ini terbagi menjadi 3 level. Setiap level adalah proses krusial untuk menundukkan energi bayangan. Tujuan kita adalah mengubah shadow menjadi sparring partner abadi. Level 1, sang antagonis, fase konflik. Inilah fase mayoritas manusia. Korin dipandang murni sebagai musuh, sumber segala kegagalan. Kita menyalahkan korin atas setiap bisikan dan kejatuhan. Dalam fase ini, kita mendedikasikan energi kita untuk melawan. Yang ironisnya, justru menguatkan korin, karena perjuangan atau perlawanan adalah bentuk resonansi emosi yang kuat. Kita terperangkap dalam dualitas. Level 2, sang guru keras, fase refleksi. Pada level ini, kesadaran mulai terbuka. Kita menyadari bahwa korin adalah guru yang keras dan disipliner. Setiap godaan bukanlah upaya menjatuhkan, melainkan uji coba sistem atau stress test yang harus kita lewati. Korin mengajarkan kita tentang fitrah atau potensi asli manusia yang selalu berada dalam pertentangan. Setiap kali kita menolak bisikannya, kita tidak hanya beribadah, tetapi kita juga mengubah data energi dalam sistem korin. Kita melatihnya untuk bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Level 3, sang mitra yang tunduk. Inilah puncak dari evolusi spiritual, mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Allah menolongku atas dirinya sehingga ia masuk Islam. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan berarti korin Nabi menjadi malaikat, tetapi energinya telah diselaraskan dan ditundukkan kepada kehendak ilahi. Dalam fase ini, korin berubah dari penghasut menjadi pengingat. Bisikan negatifnya menjadi alarm yang memicu Anda untuk segera berzikir dan kembali pada kesadaran ketuhanan. Ia menjadi sparring partner abadi yang memastikan Anda tidak pernah lengah. Bayangan atau shadow diintegrasikan ke dalam cahaya, menjadikannya sumber energi penggerak, bukan lagi penghalang. Praktik transmutasi, menaklukkan cermin dengan cahaya. Bagaimana kita menerapkan penemuan ini dalam kehidupan sehari-hari?
kita harus melakukan transmutasi energi. 1. Ritual pengenalan yang sunyi, meditasi introspektif. Duduklah dalam keheningan, bukan untuk mengusir korin, tetapi untuk mengamatinya tanpa penghakiman. Amati rasa cemas yang tiba-tiba muncul, di mana letak energinya dalam tubuh. Amati dorongan untuk bergosip atau marah, jangan ikuti, cukup lihat. Dengan mengamati, Anda memutus rantai reaksi otomatis. Anda menanamkan kesadaran atau awareness, dan kesadaran adalah frekuensi energi tertinggi yang dapat melemahkan korin. 2. Teknik aliran balik energi, the reverse flow. Ketika bisikan kemarahan datang, jangan melawannya dengan "aku tidak boleh marah". Ini justru memperkuat fokus pada amarah. Lakukanlah aliran balik. Akui energi kemarahan itu ada. Ambil energi kotor itu dan alirkan melalui niat suci. Ya Allah, energi ini kurubah menjadi tekad untuk memperbaiki diri. Aku transmutasikan amarah ini menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik. Ini adalah mengubah racun menjadi obat. Anda tidak membuang energinya. Anda mengubah frekuensinya dari 1 Hz menjadi 10 Hz. Kisah Sang Sufi, dialog dengan bayangan. Ada kisah yang sangat mendalam dari seorang arif billah yang mengenal Allah mengenai pergulatannya. Selama bertahun-tahun, ia berpuasa, berjaga malam, dan beribadah hanya untuk memerangi bisikan korinnya. Setiap hari adalah pertarungan yang melelahkan. Sampai suatu malam, dalam sebuah kasyf, penglihatan spiritual, korin menampakkan diri, bukan sebagai sosok mengerikan, melainkan sebagai sosok yang sangat mirip dengannya, namun lusuh dan berlumur debu. Sufi itu berkata, "Pergilah dariku, wahai entitas terkutuk." Korin itu tersenyum pahit, memancarkan kesedihan mendalam. Ia berucap dengan suara yang persis sama dengan suara hati Sufi itu sendiri. "Aku tidak akan pergi, karena jika aku pergi, kau akan melupakan siapa dirimu sebenarnya. Aku ada di sini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa di kedalaman jiwamu potensi untuk jatuh itu selalu ada. Aku adalah bayangan yang kau tolak, dan setiap kekuatan yang kau miliki adalah hasil dari penolakanmu terhadapku. Berdamailah dengan kelemahanmu, maka aku akan berdamai denganmu." Sejak saat itu, sang Sufi berhenti memandang korin sebagai musuh. Ia memandangnya sebagai penjaga gerbang batin, sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk memastikan bahwa ia tidak pernah merasa jumawa. Perspektif kuantum spiritual, desain polaritas. Saudara-saudaraku, konsep korin adalah bukti nyata dari polaritas penciptaan, duality of creation. Dalam fisika kuantum, segala sesuatu memiliki pasangan, memiliki reaksi yang setara. Demikian pula dalam spiritualitas, setiap potensi cahaya dalam diri kita diimbangi oleh potensi kegelapan, korin. Fungsi korin adalah menjaga dinamika evolusioner. Jika kita tidak memiliki lawan yang sebanding, kita tidak akan pernah dipaksa untuk mengeluarkan potensi terbaik kita. Korin adalah friction, gesekan yang diperlukan agar api spiritual Anda menyala. Ini adalah kurikulum ilahi, bukan kutukan. Penutup dan doa pamungkas.
marilah kita akhiri dengan pemahaman baru. Qorin bukanlah hukuman, melainkan hadiah tersembunyi yang memaksa kita menjadi lebih kuat. Ia adalah guru yang jujur, cermin yang kejam, dan partner abadi dalam perjalanan kita menuju kesempurnaan. Ia adalah salah satu misteri terdalam yang harus kita pecahkan, bukan di luar, melainkan di dalam diri. Tugas kita adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menundukkan Qorin, menyelaraskan energinya, dan menjadikannya saksi atas ketundukan kita kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah mata batin kami untuk melihat segala sesuatu sebagaimana hakikatnya. Jadikanlah Qorin kami sebagai pengingat abadi akan kelemahan fitrah kami dan sebagai pemacu yang tidak pernah lelah untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.